Selamat sore rekan-rekan peserta pendidikan khusus profesi advokat, baik yang ada di Demagendra Studio maupun yang ada di rumah atau di tempat lain yang mengikuti acara PKPA ini. Selamat sore juga kepada Bapak Haripunto yang sudah hadir bersama kita, yang akan membawakan sesi pertama dari 27 sesi pendidikan khusus profesi advokat yang akan disampaikan oleh beliau adalah peran dan fungsi advokat. Baiklah, sebelum kita masuk dalam materi, saya akan sedikit perkenalkan siapa beliau, karena beliau adalah orang penting di Pradi SAI, makanya moderatornya harus Ketua DPC. Jadi beliau adalah pejabat Pradi 3 zaman. Pejabat organisasi advokat 3 zaman, artinya pada waktu multibar, jadi sebelum lahirnya Pradi, Undang-Undang 18 2000, beliau sudah menjadi pengurus teras dari Asosiasi Advokat Indonesia. Kemudian setelah keluarnya undang-undang tentang advokat, yang dimana di sana mengamanatkan bahwa organisasi advokat harus satu, menjadi single bar, beliau adalah salah satu yang membidani akhirnya organisasi advokat menjadi single bar, yaitu dengan berkumpulnya 8 organisasi advokat pada waktu itu menjadi satu, dan kemudian keluarlah atau lahirlah Perhimpunan Advokat Indonesia, dan beliau jabatannya pada waktu itu adalah Sekjen. Dan kemudian ketika Pradi sekarang ada 3 marga, ini zaman yang nggak jelas karena undang-undangnya masih undang-undang yang sama yang mengamanatkan single bar, tetapi faktanya kita multibar. Jadi di dalam era ini beliau adalah sebagai wakil ketua umum Perhimpunan DPN Pradi, Dewan Pimpinan Nasional Pradi Suara Advokat Indonesia, yang bermarga Girsang. Jadi ada dua Pradi lain bermarga Hasibuan, dan yang satu adalah bermarga Pangaribuan. Jadi kita marga Girsang, hasil munas dari Makassar. Hasil munas Pradi, munas kedua ya? Munas ketiga. Munas kedua 2015 di Makassar, dan beliau waktu itu sekjen dan ketuanya Pak Oto. Kemudian terbitlah atau adalah muncul Pradi Suara Advokat Indonesia. Suara Advokat Indonesia untuk memudahkan sebenarnya. Kalau di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian dari SK Menkumham, itu kita Perhimpunan Advokat Indonesia. Jadi tidak ada Suara Advokat Indonesia. Tetapi karena marganya banyak, jadi kita beri tambahan internally Suara Advokat Indonesia. Baik, CV beliau ada di kita sudah copy. Mungkin yang sedikit saja yang relevan yang saya akan beliau lahir di Makassar 8 April 67, beda 1 tahun dengan saya. Kemudian beliau adalah managing partner dari kantor advokat Kailimang & Ponto, Jakarta. Kemudian beliau juga pengajar hukum kepilotan dan perusahaan, program Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta.
dan juga tentu saja pengajar PKPA. Beliau juga sempat jadi wartawan dan pendidikan terakhir beliau adalah International Legal Studies dari Washington College of Law, the American University, Washington DC, USA. Kemudian beliau juga mediator bersertifikat dan pengalaman organisasinya yang paling update yang saya bisa sampaikan adalah beliau sekarang Waketum Pradi Suara Advokat Indonesia. Baik, karena untuk menghadirkan beliau adalah suatu yang sangat langka, jadi kita harus mempergunakan waktu beliau seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Kita akan beri beliau waktu maksimum 1 jam untuk pemaparan, sehingga ada waktu cukup banyak untuk kita berdiskusi, berinteraktif baik dengan teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Saya persilahkan Bapak Hariponto untuk memulai sesinya. Bisa dengan santai, berdiri boleh, duduk boleh, silakan Hari. Baik, terima kasih rekan Wayan, Ketua DPC Pradi Denpasar. Walaupun saya Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, tetapi saya tidak punya anggota. Yang punya anggota itu DPC. Ya, jadi beliau ini yang punya pasukan. Saya nggak punya pasukan. Ya, jadi kalau ketua DPC memanggil, ya harus datang, ya kan? Karena nasib kita itu ditentukan oleh para DPC. Terima kasih untuk pengantar yang luar biasa, yang sangat provoking, sampai saya sendiri agak canggung-canggung berada di sini. Tapi teman-teman semua, terima kasih karena setelah sekian lama ya bisa juga kembali ke Bali, ya. Dan saya termasuk yang dari awal berdirinya Pradi di Desember 2004, termasuk yang paling sering kesini, paling sering diundang oleh teman-teman Bali, ya. Dan dalam sejarahnya Bali sering kali membuat pendidikan yang memang luar biasa. Ya, zaman Robert Kuana ketua, saya ingat dia minta saya untuk menghadirkan seperti Bang Buyung, gitu ya. Jadi Bang Buyung pernah memberikan studium generale, kuliah umum di PKPA Bali. Almarhum Fred Tumbuhan, bidan dari Undang-Undang PT, Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Kepailitan, beliau baru meninggal beberapa bulan yang lalu, ya. Itu juga pernah kesini. Ya. Jadi Bali dalam pengalaman saya adalah cabang yang selalu berpikir yang terbaik untuk peserta PKPA. Ya. Nah, saya diberikan materi yang agak nggak enak sebenarnya diomongin. Ya, peran, fungsi, dan perkembangan dari organisasi advokat. Kalau saya disuruh ngomong di awal berdirinya Pradi sampai dengan 2015 ketika Pradi masih satu, saya bisa berdiri dengan gagah, ya toh? Karena seperti yang disampaikan, ya saya termasuk bidannya, saya sekjen yang pertama, gitu kan? Jadi bisa agak membusungkan dada saya yang agak kerempeng ini, gitu. Nah, tetapi kalau disuruh ngomong sekarang, bagaimana gitu? Ya toh, Pradinya ada 3, organisasi yang lain bertumbuh dengan apa sesuka-sukanya, sehingga seperti yang saya katakan tadi, mengontrol kualitas profesi advokat menjadi sesuatu yang sangat sulit, ya. Nah, tapi itulah permasalahan yang sedang kita hadapi. Saya kalau ditanya bagaimana, ya saya nggak tahu bagaimana untuk menyelesaikan ini. Barangkali satu-satunya cara adalah
dengan merubah undang-undangnya. Cuma sayangnya barangkali kita tidaklah saat ini undang-undang advokat bukanlah merupakan prioritas dari teman-teman yang ada di DPR, ya. Urusan yang lain masih jauh lebih banyak. Nah, tapi apapun itu, termasuk teman-teman mau masuk ke dunia advokat, ya selamat datang. Selamat datang di carut marut dunia advokat. Nah, apa yang saya akan sampaikan nanti juga teman-teman bisa lihat bahwa melihat sejarah organisasi advokat Indonesia, memang kelihatannya kita ini sulit untuk dipersatukan dalam satu wadah. Kita selalu lihat kalau kita punya satu wadah, kita akan berantem, terpecah-pecah. Ketika terpecah-pecah, kita rindu untuk kembali bersatu, ya. Tapi bersatu nanti kita pecah-pecah lagi, ya. Apapun itu, tetapi ya mari kita lihat bersama, gitu ya. Nah, ini makanya saya bilang ini materi yang nggak enak untuk saya sampaikan. Saya sudah tidak bangga lagi untuk menyampaikan ini, tapi barangkali karena dianggap bertanggung jawab, ya sudah, marilah kita bersama-sama. Tanpa bermaksud membantah kepada Pak Ketua, barangkali kalau sembari jalan ada yang mau bertanya supaya nggak kelewatan, barangkali teman-teman nggak lupa, yang monitor, yang online, kalau memang ada pertanyaan apa, mungkin saya bisa di cut dan disampaikan apa pertanyaan dari kawan-kawan tersebut, gitu kan. Jadi sembari kita jalan, tanpa harus ada satu momen yang khusus. Nah, sebelum saya bicara tentang realitasnya seperti apa, saya mau bicara dulu teorinya, ya. Nah, jadi kalau kita bicara organisasi advokat, nanti kita lihat dulu jenisnya seperti apa, dan nanti kemudian bentuknya seperti apa. Nah, kalau kita lihat jenisnya, pada dasarnya ada dua saja. Yang pertama adalah integrated atau compulsory bar. Ya, sering juga disebut mandatory bar, sering juga disebut obligatory bar. Istilah yang dipakai adalah bar, tapi bar di sini bukan tempat kita dugem, gitu loh. Ya, bukan tempat miras, enggak seperti itu. Tapi penggunaannya adalah bar, seperti American Bar Association, organisasi advokat tingkat internasional, namanya International Bar Association, ya, IBA. Ada yang Inter-Pacific Bar Association. Jepang itu Japan Federation of Bar Association, ya. Tapi ada juga yang tidak menggunakan bar, termasuk PRADI. PRADI Indonesian Advocates Association. Jadi kita nggak pakai Indonesian Bar Association, enggak. Nah, itu soal penamaan. Nah, kalau kita bilang integrated, kalau kita bilang mandatory, maka artinya sifatnya itu wajib. Kalau kita mau berpraktek sebagai advokat di dalam satu yurisdiksi, maka kita harus menjadi anggota dari organisasi yang ada di situ. Ya, jadi sifatnya wajib. Nah, ada juga yang voluntary. Voluntary ya artinya suka-suka. Ya, mau menjadi anggota oke, tidak menjadi anggota juga tidak apa-apa. Ini terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Nah, pada waktu itu seperti rekan Wayan sampaikan, saya dari Asosiasi Advokat Indonesia, rekan Wayan juga sama. Ada waktu itu IKADIN, ada lagi IPHI, ya. Jadi banyak organisasi, tetapi tidak harus menjadi anggota. Nggak menjadi anggota juga nggak apa-apa, ya. Jadi sifatnya voluntary, tidak wajib. Nah, itu tadi jenisnya. Nah, sekarang kita lihat mengenai bentuknya. Nah, kalau bentuk, pada dasarnya ada 3 bentuk. Ya, ada 3 bentuk. Yang pertama adalah single bar. Single bar artinya apa? Bahwa hanya ada satu organisasi di dalam satu yurisdiksi. Ya, tidak boleh ada yang lain. Nah,
Kalau cuma ada satu, kalau kita kaitkan dengan jenisnya, berarti dia haruslah wajib. Ya, karena cuma ada satu, maka wajib. Pertanyaannya, dalam rangka kebebasan berserikat dan berkumpul, boleh nggak ada organisasi yang lain? Boleh, silahkan saja. Tetapi itu bukan sesuatu yang wajib. Ya, jadi boleh dibuat organisasi kekhususan, misalnya asosiasi advokat pidana. Ya silahkan aja. Ya, tetapi itu tidak wajib. Ya. Nah, bentuk yang kedua adalah multibar. Artinya di dalam satu yurisdiksi ada lebih dari satu organisasi di situ. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan jenisnya seperti apa, ya jenisnya bisa wajib, bisa tidak wajib. Ya toh, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 itu tidak wajib. Nah, kalau sekarang nggak jelas. Ada undang-undang advokat yang mengatakan wajib dan sebenarnya perwujudannya itu adalah single bar, tapi dalam prakteknya sekarang kita ini sudah multibar. Bahkan saya nggak tahu, ada barangkali 20 lebih organisasi pada saat ini. Dan semuanya diakui. Ya. Nah, tapi yang besar adalah PRADI, yang kedua ada KAI, Kongres Advokat Indonesia. Itu juga kalau nggak salah sudah terpecah 4 apa 5, saya nggak tahu. Ya. PRADI yang jelas ada kepemimpinannya terpecah 3. Nah itu yang kita lihat. Nah, tapi kalau mau melihat yang tertib misalnya, kita lihat di kota Tokyo. Di kota Tokyo itu ada 4 organisasi advokat di kota Tokyo. Tetapi ya jadi kalau mau berpraktek di kota Tokyo, maka seorang advokat di sana harus menjadi anggota dari asosiasi yang ada di situ. Ya. Nah, itu memang diatur seperti itu. Nah, ada bentuk yang ketiga, ya, ada bentuk yang ketiga yang namanya federasi. Federasi ini merupakan satu tingkat di atas multibar, yaitu di dalam satu yurisdiksi boleh ada sejumlah organisasi, tapi semua mesti bergabung di tingkat federal. Ya. Seperti yang saya katakan, kalau Jepang sendiri itu namanya Japan Federation of Bar Association. Jadi selain di Tokyo, kalau istilah mereka prefektur ya, di prefektur itu di setiap wilayah juga ada organisasinya. Nah, secara nasional mereka punya yang namanya Japan Federation of Bar Association. Ya, jadi seperti itu. Keanggotaannya tentu ganda. Dia menjadi anggota di tingkat lokal, tapi dengan sendirinya menjadi anggota di tingkat nasional. Ya. Nah, kalau dipecat di tingkat lokal ya tentu diakui di tingkat nasional. Saya sendiri sejak 2003 itu sudah menulis ketika menjelang diundangkannya undang-undang advokat, saya sudah menulis bahwa untuk Indonesia menurut saya yang ideal itu adalah federasi. Karena saya sudah melihat betapa kita ini tidak pernah betul-betul bisa bersatu, ya. Barangkali karena ego orang-orang hukum memang begitu besar ya. Saya nggak tahu, tanya diri sendiri. Ini kehalang tembok barangkali nggak enak. Ya, coba teman-teman bertanyalah pada diri sendiri gitu sebagai sarjana hukum, ya. Yang paling gampang barangkali tanya pasangan masing-masing. Biasanya mereka sabar-sabar aja, ya, karena ego kita barangkali demikian besar gitu ya. Hampir nggak mau kalah, kan itu, nggak mau mengalah, ya, maunya rata-rata menang sendiri. Barangkali itu by nature seperti itu. Apalagi para litigator. Kita ini umumnya advokat adalah litigator.
para petarung di pengadilan. Nah, kalau di Jakarta sudah lama itu agak semacam terbagi dalam dua dunia. Jadi ada yang litigator, ada yang konsultan hukum. Konsultan hukum itu mereka yang biasanya tidak mau ke pengadilan, mereka negosiator kontrak, kemudian drafting kontrak, ya. Jadi semacam itu. Nah, saya ingat betul ketika setelah undang-undang advokat diundangkan, nah kemudian kita berkumpullah seluruh organisasi ini, ya. Ada waktu itu ada 8 organisasi. Seperti yang saya bilang, ada AAI, ada IKADIN, ya, ada HAPI, IPHI. Nah, ada 2 yang pada dasarnya adalah konsultan hukum, yaitu Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia. Ya, isinya atau anggotanya itu orang-orang yang cukup terkenal, termasuk di internasional. Ya, seperti saya bilang tadi. Di situ ada seperti Fred Tumbuhan yang saya sudah perkenalkan sebagai bidan dari undang-undang PT, undang-undang yayasan, undang-undang kepailitan, ya. Ada Kartini Mulyadi di situ. Ya, ibu ini kita sudah cukup sepuh, lahir tahun 30. Tapi saya kasih tahu dia kerja 7 hari seminggu. Ya. Hanya karena Covid kelihatannya dia karena dia mesti memproteksi dirinya, sudah cukup sepuh, kelihatannya dia mundur. Tapi sebelum Covid, kelahiran tahun 30, ya, kerjanya 7 hari seminggu. Ya. Ada misalnya Nono Anwar Makarim, bisa di Google, ya kan? Termasuk di situ ada Mokhtar Kusumatmaja, ahli hukum kelautan kita, mantan Menteri Luar Negeri kita, orang-orang top yang ada di situ. Nah, mereka adalah menamakan diri konsultan hukum, ya. Jadi mereka nggak ke pengadilan, ya. Kantor-kantor besar yang kantornya isinya 100 lawyer itu, ya, itu mereka itu, ya. Ada dari Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, jadi mereka yang mengkhususkan diri pada pasar modal. Saya sendiri pernah menjadi sekjen dari Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Nah, saya pernah diprotes oleh teman-teman itu karena saya boleh dikata ada di dua dunia litigasi dan dunia konsultan hukum. Kata kawan satu ini, Hari, saya nggak mengerti kalian orang litigasi, para litigator ini. Satu hal kalian perdebatkan 3 jam, ya, belum tentu ada keputusan, ya. Kau ingat gak kita di HKHPM, pasar modal? 1 jam kita diskusi, 3 hal kita sepakati. Kalian 3 jam diskusi, belum ada kesepakatan satupun, gitu kan? Nah, ini bayangkan, ya, betapa ego dari kalau orang-orang litigator. Nah, ini rata-rata bakal jadi litigator lah. Ya, tidak terlalu banyak, ya, nggak terlalu banyak tuntutan di Bali untuk menjadi konsultan hukum, walaupun istilah konsultan hukum nggak dipakai lagi. Ya, semua advokat mau kerjanya di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan itu tetap istilahnya advokat. Ya, nah, jadi sekali lagi tanya diri masing-masing, kayaknya itu antara lain penyebabnya karena ego kita barangkali yang demikian besar. Nah, saya katakan bahwa saya lebih memilih untuk menjadi federasi. Kenapa? Karena kita rata-rata semua mau jadi ketua umum, ya. Kalau cuma ada 1 organisasi, semua kita bertarung untuk menjadi ketua umum satu ini. Pada waktu itu ada 8, ya biarin aja kan ada 8, tapi semua bergabung di federasi, ya toh. Nah, jadi tinggal diatur apa kewenangan federasi, apa kewenangan dari organisasi masing-masing. Nah, tapi apa? Ada 8 ketua umum, semua diakui, oke? Ya, tapi ada waktu itu ada euforia single bar, ya sudah, saya kalah suara. AI kita waktu itu setuju, ya, bahwa memperjuangkan federasi, tapi faktanya kalah. Nah, setelah jadi peradi, ya ternyata begitu kan, ya, yang dulu pengen single bar kemudian mendirikan KAI. Nah, peradi sendiri kita nggak bisa jaga, ada 3 kepengurusan. Nah, inilah keadaannya.
Sekali lagi kalau ada yang mau itu silahkan aja. Nah, apa sih sebenarnya tugas dari organisasi profesi? Tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa kalau kita membaca undang-undang advokat, cuma ada satu tugas dari organisasi profesi ini, yaitu meningkatkan kualitas profesi advokat. Ya. Nah, supaya lebih ada gambaran lebih jauh, nah saya mengambil dari standar umum yang dibuat oleh International Bar Association. Mereka buat nih pada tahun 1991. Saya mesti cek kalau ada update-nya. Tapi pada dasarnya ini yang direkomendasikan oleh International Bar Association. Jadi yang pertama bagi mereka adalah mendorong terciptanya dan ikut menegakkan keadilan tanpa rasa takut. Saya nggak tahu masih terjadi nggak di Bali gitu kan. Tapi umumnya kalau kayak di daerah-daerah, seringkali kan advokat tidak bisa menjalankan profesinya secara bebas. Ya, barangkali mereka terintimidasi oleh pejabat, oleh siapa gitu kan, oleh kekuasaan. Gitu. Nah, dengan adanya organisasi diharapkan bahwa mereka terlindungi, ya. Jadi pejabat-pejabat itu tahu bahwa ada organisasi yang melindungi. Nah, jadi itulah antara lain fungsi yang diharapkan dari satu organisasi advokat. Nah, yang kedua adalah mempertahankan kehormatan, integritas, wibawa, kemampuan, kode etik, standar profesi, ya, disiplin profesi, banyak sekali nih, serta melindungi independensi profesi, baik secara intelektual maupun ekonomi dari kliennya. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang tugas yang sangat berat, ya. Menegakkan kode etik aja sekarang ini kita susah. Jadi kita harus punya dewan kehormatan yang yang kredibel, ya, yang dapat dipercaya. Jangan pula kemudian kita punya dewan kehormatan yang bisa kita pakai untuk menindas anggota kita, kan itu story yang lain lagi. Nah, betapa pentingnya penegakan kode etik, punya standar profesi, ini PR yang sebenarnya sangat besar, yang kita masih jauh dari situ. Nah, kalau di negara-negara yang maju, ya bahkan mereka punya semacam call center. Jadi bisa, kalau saya mau melakukan ini, kira-kira bertentangan nggak dengan kode etik? Mereka punya manualnya, jadi ada yang menjawab, mereka bisa melayani anggota. Ya, kalau kita ada keraguan di area abu-abu, nanti saya kena kode etik lagi, gitu. Dan mereka cukup rinci. Kalau kode etik kita nanti teman-teman bisa pelajari, sangat simple, sederhana gitu, nggak banyak-banyak kok gitu. Karena yang diatur hanya pada dasarnya adalah basic rules-nya. Tapi kalau di negara maju misalnya, ada pertanyaan sampai dibikin ini, boleh nggak saya pacari, ya, direktur dari perusahaan yang jadi klien saya. Misalnya PT X itu klien saya. Nah, boleh nggak saya pacaran sama salah satu direkturnya? Nah, kenapa? Karena yang perlu dijaga di sini adalah betul-betul independensi profesi. Yang dijaga di sini adalah profesionalitas. Yang dijaga di sini adalah bahwa tetap independen, bebas dari benturan kepentingan. Kalau direkturnya pacar saya masih bisa independen nggak? Tanda tanya. Oke? Nah, jadi sampai segitu diatur. Ya. Nah, kalau kita masih jauh lah, ya kan? Tapi kita mesti tahu bahwa itu PR. Nah, yang ketiga adalah melindungi dan mempertahankan peran ahli hukum dalam masyarakat dan untuk menjaga independensi profesi. Kita sudah menjawab tadi mengenai independensi profesi. Nah, terus ada melindungi dan mempertahankan kehormatan serta independensi peradilan. Nah, jadi teman-teman lihat, walaupun kita bukan hakim, tapi organisasi advokat dituntut untuk ikut melindungi, ya, kehormatan dan independensi peradilan. Ya, inilah yang antara lain dari praktek suap menyuap, ya toh.
Ini yang harus coba betul-betul dibentengi oleh organisasi agar supaya pengadilan kita itu betul-betul menjadi pengadilan yang independen. Karena dari pengadilan itulah kita mengharapkan adanya satu putusan-putusan yang betul-betul berwibawa dan sebisa mungkin sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Jadi ini tugas dari organisasi. Nah, kalau kita ngurusin dirinya sendiri aja belum mampu, apalagi ngurusin pengadilan kan gitu. Nah, yang kelima adalah memperjuangkan akses publik secara bebas dan merata pada sistem peradilan, termasuk akses bantuan dan nasihat hukum. Tugas organisasi adalah menjangkau masyarakat seluas-luasnya, ya. Nah, jadi termasuk untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi itulah kenapa saya nggak tahu di Denpasar udah punya belum pusat bantuan hukum, ya tahu? Punya. Jadi itu bagian dari upaya kita untuk menjangkau masyarakat dan sekaligus mestinya menjadi tempat dari para calon advokat untuk bisa magang, ya kan? Jadi punya beberapa fungsi selain menjangkau masyarakat, juga juga sebagai tempat untuk teman-teman berlatih, ya. Nah, kalau dulu saya ingat pertama kali kami buat PBH, Pusat Bantuan Hukum, karena duitnya belum cukup, ya. Karena kalau bikin ada kantornya, ada orang yang dibayar segala macam, itu uangnya mesti ada terus-menerus. Nah, pada waktu itu kami ngakalin dengan membuat semacam cukup punya call center, cukup punya pegawai 2-3 orang. Jadi kalau ada yang butuh bantuan hukum, kita bisa terima fisik, bisa juga melalui telepon, dan kemudian kami punya, kalau sekarang belum ada WhatsApp, pada waktu itu belum ada WhatsApp group, jadi melalui email. Jadi kami punya email group, ya tahu para lawyer ini masuk di situ. Nah, kalau misalnya ada anggota masyarakat dari Gianyar punya masalah hukum, diuraikan di dalam email terus di blast, ya kan? Ini ada masyarakat dari Gianyar punya masalah ini. Siapa yang mau ambil? Nah, biasanya mungkin lawyer di Bali yang, oh iya saya aja ngambil gitu kan. Ya udah, akhirnya itu salah satu cara kreatif bahwa kami bisa memenuhi kewajiban walaupun uangnya sedikit. Ya, kalau punya kantor mesti bikin di Bali, mesti bikin di Surabaya, mesti bikin pada waktu itu tidak mampu. Nah, sekarang kalau kayak Denpasar uangnya agak banyak, jadi bisa bikin sendiri gitu loh. Oke, nah pada waktu itu nggak punya, uangnya sedikit sekali. Itu salah satu cara. Jadi jangan pernah bilang karena nggak punya uang kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata itu antara lain bisa. Cuma kita gaji 2-3 orang, ya, untuk terima telepon, minta dikirimin dokumennya, kemudian kita pakai email. Apalagi sekarang udah WhatsApp group, jauh lebih mudah. Nah, memperjuangkan akses publik secara bebas dan merata. Oh, ini sudah ya, yang kelima. Nah, yang keenam, memperjuangkan hak semua orang untuk memperoleh peradilan yang cepat, adil, dan terbuka di depan majelis hakim yang kompeten, independen, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi ya, kalau ada ketidakadilan segala macam, nah ini adalah tugas daripada organisasi untuk memperjuangkan itu. Nah, nomor 7 nggak kalah pentingnya, memperjuangkan dan mendorong pembaruan hukum, serta mendorong diskursus mengenai substansi, interpretasi, dan aplikasi dari peraturan yang saat ini ada yang maupun sedang dalam tahap pembahasan. Kalau yang ini, fungsi ini, terutama kalau dalam pembahasan undang-undang segala macam, rasanya makin jauh. Dulu kami sudah sempat merintis dengan DPR, Komisi 3, sudah pernah beberapa kali Pradi menjadi counterpart untuk dalam pembahasan suatu RUU. Tapi sekarang ini ya yang mana yang mau diundang, ya. Jadi sudah makin jauh. Padahal antara lain tugas kita, ya seperti kemarin ada Omnibus Law
begitu complicated, bahkan yang undang-undang ketenaga kerjaannya saja begitu luas. Nah, kami sudah sempat membuat satu seri, itu pun tidak cukup. Sedang disiapkan seri kedua. Itu baru bicara tentang tenaga kerja, ya. Jadi inilah tugas dari organisasi antara lain. Nah, ini yang sebenarnya tadi yang sempat saya singgung. Jadi salah satu tugas adalah memperjuangkan standar pendidikan hukum yang tinggi, ya, sebagai persyaratan untuk masuk ke dalam profesi dan pendidikan berkelanjutan bagi profesi, sekaligus mendidik publik mengenai organisasi advokat. Adalah tugas dari organisasi advokat untuk memperjuangkan standar pendidikan hukum yang tinggi. Tugas organisasi, ya. Ya seperti saya singgung tadi, kalau mudah-mudahan nanti kalau sempat nontonlah law school, ya. Fakultas hukum. Film Korea, asik juga kan, nonton film seri nggak banyak kalau nggak salah, cuma 16 seri, belum tamat sih, ya. Kayaknya Juni ini tamat. Jadi memang harus ada reformasi pada sistem pendidikan hukum kita, karena kalau mau jujur nih, yang masuk fakultas hukum itu yang rata-rata matematikanya jeblok-jeblok. Ayo ngaku? Oke? Enggak? Ya, jarang. Oke? Jarang. Rata-rata jeblok-jeblok. Coba aja teliti, ya. Masuk saya nggak tahu sekarang masih ada nggak, dapat nggak ilmu ekonomi di fakultas hukum. Itu kalau pelajaran ekonomi, ya, itu hitungannya sederhana sebenarnya. Itu aljabar SMP. Udah terkencing-kencing itu, saya masih ingat, ya. Teman-teman itu hukum waris. Oke? Begitu lihat hukum waris, ya, apalagi waris Islam, banyak yang mencret kan gitu. Ya, karena apa? Ya, matematikanya jeblok-jeblok, ya kan? Nah, umumnya kita merasa bahwa fakultas hukum itu menghafal, gitu, daripada masuk ekonomi, ada hitungannya, yang mana lagi, apalagi teknik, ada hitung-hitungannya, larinya ke fakultas hukum atau sospol, ya. Ya, tapi ya saya nggak berani ngomong yang lain, tapi fakultas hukum, karena setidak-tidaknya teman-teman saya banyak begitu, saya tahu. Oke? Ya, jarang-jarang yang dari kalau sekarang apa sih, kalau dulu zaman saya ada IPA, IPS gitu kan, nggak banyak tuh anak IPA masuk hukum, Pak. Sekarang baru mulai hukum merupakan fakultas yang bergengsi, ya. Kalau zaman saya kecil gitu, mau jadi apa? Jadi dokter, ya. Nggak ada yang bilang mau jadi advokat, ya. Mungkin kalau sekarang anak-anak kita ditanya, saya mau jadi advokat, kan gitu. Dulu nggak ada gitu. Nah, belum lagi kalau ada universitas baru didirikan, biasanya yang pertama-tama ada adalah fakultas hukum, kan gitu. Ya, padahal sekali lagi seperti saya bilang, kalau di Amerika sebenarnya hukum itu levelnya S2. Nggak bisa kita dari SMA langsung masuk fakultas hukum. Mesti bachelor dulu, 4 tahun. Baru boleh masuk fakultas hukum. Ya, 3 tahun. Jadi sarjana hukum aja 7 tahun. Oke? Nah, itu juga di Jepang kayaknya sudah mulai orientasinya Amerika, ya. Korea juga mereformasi sistem pendidikan hukumnya. Kita bagaimana? Dalam kerangka pasar bebas segala macam, law firm dari luar sebenarnya sudah ngetok pintu terus, ya. Yang tidak mengerti, kadang-kadang mereka masuk lewat Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan sudah dorong-dorong gitu kan. Nah, kalau dibuka, ya kita sendiri belum siap, ya kita cuma ngerjain yang perintil-perintil, ya. Karena mereka sudah punya sistem segala macam luar biasa gitu loh. Nah, oleh karena itu pendidikan tinggi hukum kita memang harus di reform juga kalau menurut saya. Kemampuan menulis, kemampuan berdebat, kemampuan menganalisa, ya, itu perlu ditingkatkan.
Yang kesembilan adalah memastikan tersedia akses masuk yang bebas dalam profesi bagi orang yang kompeten, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Dan memberikan bantuan hukum kepada para advokat yang baru memasuki dunia profesional. Nah, saya mau sampaikan begini. Saya 3 atau 4 tahun menjadi ketua tim soal. Waktu pertama-pertama kita membuat ujian profesi advokat. Ya. Yang kita uji, yang diuji dalam UPA, ujian profesi itu, semuanya normatif. Semuanya normatif. Dengan membaca undang-undang, teman-teman pasti bisa menjawab. Tidak perlu bikin analisa, nggak perlu macam-macam. Semua yang ada di dalam undang-undang. Ya. Dan kami sudah mengatakan, jangan tanya pasal berapa. Ya dong, mana gua hafal pasal berapa. Tapi prinsipnya saya tahu kan gitu kan. Nah, seperti itu, sudah dibikin semudah mungkin. Nah, kami selalu mengatakan bahwa passing grade 7. Ya. Kalau kami umumkan kepada peserta passing grade 7. Nah, pada waktu itu, kita sekarang kan sudah ujiannya lokal toh, per ini. Tapi pada waktu itu selalu diadakan secara nasional. Di sejumlah kota besar di seluruh Indonesia. Apa yang terjadi? Ingat ya, normatif. Enggak pakai analisa, enggak pakai ngerjain. Ya yang soal itu cuma bikin surat kuasa dan bikin gugatan. Oke? Nah, tetapi bikin surat kuasa pun sebenarnya kan ada guidance-nya. Yang pengen kita cari sebagai advokat yang konvensional, kan kita litigasi kalau konvensional. Ya. Nah, pertama-tama apa yang kita buat? Bikin surat kuasa. Jangan sampai bikin surat kuasa aja salah kan gitu. Nah, yang mau dicari adalah apa sih unsur yang harus ada di dalam satu surat kuasa. Itu aja. Isinya agak salah-salah, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita mau lihat ada kata surat kuasa. Ada tentang pemberi kuasanya itu siapa. Memberikan kuasa kepada siapa. Khusus mengenai apa. Kan gitu. Itu aja yang mau dicari gitu loh. Nah, satu. Yang kedua, bikin gugatan. Ya kan? Bagaimana sih bikin gugatan? Unsur-unsurnya apa kan gitu. Itu semua adalah hal yang basic. Ya, basic, nggak usah belajar terlalu berat. Tapi apa yang terjadi? Kalau kami, jadi waktu itu tanpa melihat orang, kita cuma buka di layar. Oke, keluarkan semua orang, jumlah ya, dari mereka yang dapat 7 dan ke atas. Oke, karena passing grade 7 berarti 7,001, pokoknya mulai start 7 ke atas. Keluarin. Dengan soal yang begitu mudah, kalau kami terapkan angka 7, itu cuma sekitar 13-14% yang lulus. Ya, 13-14, sekitar itulah yang lulus. Dan di sejumlah kota, atau bahkan di banyak kota, tidak ada yang lulus satupun. Oke? Nah, melihat begini, cuma berapa belas. Oke. Nggak pakai lihat nama ya. Nggak boleh lihat nama. Kami waktu itu kan pakai outsourcing. Keluarin statistiknya. Ini di demo lagi kita. Oke? Kalau begini demo lagi, jadi misalnya Denpasar yang lulus 0, yang lulus biasanya yang lulus banyak Jakarta, oke? Jakarta lulus banyak, Surabaya lulus banyak, Denpasar sih setahu saya selalu ada yang lulus. Kalau bilang 7 ya, nah, tapi ada sejumlah daerah 0. Aduh, ini panjang urusannya kan gitu, ya. Coba keluarin yang 6,5, oke? 6,5. Begitu bilang 6,5, naik 20-an persen. Masih ada sejumlah kota yang nggak lulus, satupun.
Ya sudah. Keluarin angka 6. Begitu keluarin angka 6, itu baru dia loncat 40 lebih, sampai kadang-kadang 50 lebih sedikit. Dan di setiap tempat ujian ada yang lulus. Oke? Ya sudah. Kami putuskan. Ya udahlah. Semua yang dapat 6 kita anggap 7. Kan boleh. Boleh toh? Nah, suka-suka gua. Kan gitu kan? Nah, kita, bukan gua. Yang rapat. Oke. Semua yang 6 kita anggap 7. Oke? Sepakat ya? Sepakat. Ketok. Nah, begitu kita ketok, dalam waktu 1 jam paling lama, pada waktu mesti siapkan, keluarin semua yang dapat 6 ke atas. Keluarin namanya di website. Itu pun kami harus jaga. Tidak boleh terlalu lama. Nah, karena ada aja teman kami yang nakal nanti kan. Wayan, ini lagi dirapatin Wayan. Ya kan? Lu penting nih, lu kurang sedikit. Ya toh? Suruh Wayan bayar dulu. Ya kan? Suruh Wayan bayar dulu. Penting ini. Padahal dia lulus sebenarnya kan gitu kan. Penting nih gitu. Bayarlah dia. Nanti udah kemudian keluar. Kita nyogok orang Peradi supaya bisa lulus. Jadi itu dihitung supaya jangan sampai bisa ada pergerakan. Ya, jangan sampai saya intip namanya, Wayan Purwita lulus. Saya mintain duit dulu karena kritis gitu kan. Sampai begitu kami jaga. Udah keluarin. Nah, rata-rata setiap ujian modelnya kayak gitu. Itu yang saya mau bilang. Itulah kualitas kita. Ya, dengan ujian yang normatif. Apalagi kalau dibikin yang analisa lah segala macam. Udah bubar aja pokoknya. Ya. Nah, ini yang saya mau bilang, kualitas pendidikan tinggi hukum kita. Saya pernah diundang oleh LBH untuk punya acara. Dia punya acara di mana? Nah, selesai acara, panitia bilang, Bang, jangan pulang dulu ya Bang. Teman-teman dari Papua pengen ngomong. Oke? Saya disidang lah oleh teman-teman dari Papua. Saya nggak tahu mereka mau ngomong apa. Ternyata sejumlah mereka pernah ikut ujian dan tidak lulus. Jadi, dan mereka rata-rata aktivis. Mereka mengatakan, apakah karena kami aktivis, Peradi tidak meloloskan kami? Karena dikhawatirkan nanti kami jadi penggerak untuk keluar dari NKRI. Wah, ya saya jelaskan lah tadi. Ini soal-soalnya segala macam. Saya bilang beginilah, kalau berpikir Peradi mikirin kalian aktivis, kemudian khawatir keluar dari NKRI, nggak nyampe ke situ. Nggak nyampe ke situ otaknya teman-teman Peradi ini. Enggak, ya. Nggak ada. Jadi saya jelaskan semuanya dan saya kasih kisi-kisinya. Nah, kalau melihat ujiannya begini segala macam, pertanyaan saya, kenapa kau nggak lulus? Karena dengan begitu mudah kok nggak lulus? Di mana masalahnya? Baru. Nah, ya ada satu daerah lain lagi, itu juga tidak lulus, banyak yang tidak lulus. Nah, akhirnya ya dari Aceh gitu kan. Nah, pernah ketemu dengan Pak SBY, dia mengatakan karena ada kepikiran bagaimana kalau kita turunkan standar untuk daerah-daerah tertentu. Nah, itu kan another problem. Terus berarti kami jadi lebih bodoh kan gitu kan. Model-model kayak gini. Nah, akhirnya disepakati bahwa kita mesti berjuang supaya bagaimana standar di sana bisa naik. Ya, akhirnya saya ke Aceh. Nas kalau nggak salah ke Papua, ya kami bikin training lah di sana untuk bagaimana mereka bisa mencapai itu. Dan setelah training dilakukan, bisa tuh, ya. Jadi, tapi saya punya poin adalah bahwa betapa sulitnya menghasilkan advokat-advokat yang benar-benar memenuhi standar yang seharusnya, ya. Nah, ini PR buat kita. Nah, 10, ya ini umum lah, yang selalu juga dilakukan. Memperjuangkan kesejahteraan para anggota dan memberikan bantuan kepada anggota, keluarga, serta bantuan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Ini selalu ada. Di kepengurusan Bali juga pasti ada pembelaan profesi, gitu kan. Jadi itulah yang kalau teman-teman sejawat kita ada masalah, itu harus diberikan bantuan hukum. Yang ke-11, ini tentu pesan sponsor, karena dia organisasi internasional, dia pengen agar kita berikut dalam aktivitas internasional gitu. Tetapi
Yang saya mau katakan sebenarnya ini sebenarnya prinsipnya adalah networking, ya, jejaring sosial. Nah, penting bagi teman-teman juga untuk tetap menjalin relasi, ya, karena seperti saya misalnya, penting saya punya relasi di Bali, ya. Jadi kalau misalnya ada klien di Jakarta punya urusan di Bali, kan belum tentu dia mau membiayai lawyer dari Jakarta ke Bali. Ya, kadang-kadang dia mengatakan punya nggak koneksi di Bali, kan gitu. Yang misalnya pandai di bidang hukum ini, gitu kan. Nah, saya kan mesti punya mesti punya sejumlah networking yang ada di Bali, kan gitu. Gitu. Jadi kalau dia bilang, oh ada, ya kan, cari Wayan, cari ini nomornya, gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Sama juga, kita juga penting supaya kalau misalnya kawan itu nggak bisa di refer ke kita, gitu. Jadi model seperti ini selalu penting. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan di situ? Online? Tidak ada, aman. Di sini, ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ya, tuh sebelah sana. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya hari ini merasa sangat luar biasa karena langsung ketemu sama Pak Moderator nih, tatap muka ini. Karena saya selama ini hanya mendengar nama Pak Moderator lewat media Yang sosial. moderator itu Ya. yang moderator. Oh, sorry, Pak. Saya pemateri. Ya, terima kasih banyak. Narasumber. Ya, narasumber. Baik, pertanyaan saya simpel saja. Terkait dengan peran dan fungsi advokat. Nah, saya sering melihat di lapangan ini banyak sekali advokat kita yang terjerumus ke persoalan-persoalan. Ya, menurut saya mungkin mereka kurang konfirmasi atau kurang komunikasi dengan rekan-rekan yang lain sehingga terjerumus ke persoalan-persoalan tersebut. Nah, pertanyaan saya, apa langkah daripada organisasi kita untuk meminimais agar anggota kita tidak terjerumus ke hal-hal tersebut? Terima kasih. Saya sih tidak tahu apa terjerumus apa yang disampaikan tadi, kan gitu kan. Nah, apakah dia terjerumus narkoba atau kemudian dia dalam prakteknya tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana seharusnya, ya. Tapi kalau kita bicara misalnya narkoba, ya memang antara lain ya sejumlah rekan kita terjerumus di situ, tetapi itu adalah hal yang umum. Maksudku memang banyak kita yang terjerumus karena pergaulan itu, tapi itu kita sudah sama-sama tahu kalau melakukan itu bagaimana. Yang menjadi permasalahan adalah ketika dalam melakukan tugas profesinya kemudian dia menjadi tidak profesional, ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, pelatihan tentang kode etik itu penting, ya. Termasuk kalau orang ini yang sederhana, orang ini sudah punya kuasa hukum, kita nggak boleh ngambil begitu saja. Kita tidak boleh mendekati orang itu supaya pecat kuasa hukumnya, itu semua ada di kode etik, ya. Atau ingat tadi kita bicara soal independensi profesi segala macam, ya. Jadi bukan ketika kita menangani perkara, kemudian kita malah mengajarkan klien memalsukan bukti. Itu semua ada di kode etik, dan kalau kita memahami pidana misalnya, ya tentu kita tahu bahwa kita tidak boleh ikutan di situ. Tetapi yang paling penting adalah kemudian bagaimana dari waktu ke waktu pelatihan tentang kode etik ini diperlukan, ya.
Nah, juga tadi sebenarnya ada bicara soal continuing legal education, pendidikan hukum lanjutan. Nah, kita belum bisa menerapkan untuk advokat secara umum. Di negara-negara yang maju, itu setiap tahun, setiap advokat mesti memenuhi ada semacam kredit. Ya, jadi mesti mengikuti seminar, pelatihan, atau dia menulis artikel, itu ada poinnya. Jadi bahwa dalam setahun dia mesti mengumpulkan sekian poin agar supaya memastikan dia boleh berpraktek di tahun berikutnya. Itu untuk apa? Untuk memastikan bahwa advokat yang bersangkutan ya dari waktu ke waktu selalu mengikuti perkembangan hukum, karena hukum berjalan terus. Jangan dia misalnya dia advokat, kemudian dia punya perusahaan konstruksi misalnya, lagi proyek lagi banyak, dia sibuk ngurusin konstruksi kan gitu kan, 3-4 tahun kemudian menurun, kan saya masih punya license advokat gitu kan, saya kerja lagi jadi advokat, dia sudah tidak mengikuti perkembangan hukum selama 3-4 tahun itu, yaitu menjadi bagian bahwa dia tidak bertanggung jawab pada profesinya. Nah, di negara-negara maju itu merupakan satu kewajiban. Di Indonesia yang mewajibkan itu baru yang namanya konsultan hukum pasar modal. Seperti saya, setiap tahun saya mesti mengambil 5 SKP, Satuan Kredit Profesi. Ya, jadi kalau dalam setahun saya tidak sampai 5 kredit, maka tahun depan saya nggak boleh praktek. Saya penuhi dulu, baru saya boleh praktek lagi. Ya, jadi semacam itu. Jadi bukan bahwa kalau udah jadi advokat terus selesai gitu. Ya. Nah, ini, saya, ya. Baik, terima kasih kepada narasumber. Jadi apa yang telah disampaikan oleh rekan kami tadi. Jadi mungkin apa yang langkah kita di lapangan nanti bila mana tidak ada les pendapat gitu. Tapi kita sudah ada SOP-nya di situ. Tapi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Tadi ada 8 organisasi, AE dan sebagainya menjadi satu pradi tadi kan. Jadi pradi itu dibagi lagi 3. Jadi rekan-rekan kita ini yang nanti ke depan ini kira-kira yang mana yang diikuti yang 3 itu. Tadi ada Asibuan, apa Bapak bilang tadi, dari Pak Yunus sama Pak Ibu gitu ya. Jadi kita ini nanti kan calon-calon advokat. Kira-kira yang mana kita ikuti ini? Terima kasih. Kalau sebagai penjual kecap saya nomor 1. Jadi Bapak udah dari sini, ya di sinilah, jangan kemana-mana. Itu secara kan kita bilang kalau penjual kecap saya nomor 1. Semua penjual kecap bilang kecap saya nomor 1 kan gitu. Karena Bapak ada di sini, ini kecap nomor 1 Pak. Ya toh? Jadi jangan kemana-mana. Ya. Tapi nggak itu poinnya. Jadi saya mencoba untuk lebih jujur saja bahwa memang ada 3. Ya, kepengurusan pradi terbagi 3. Tahun lalu di awal 2020 ya dikumpulkan oleh Menko Polhukam. Sudah diupayakan supaya pradi ini bisa bersatu. Jadi masing-masing itu sudah menunjuk tim negosiatornya. Nah, cuma satu pradi di sana masih selalu berbicara mengenai Munas dengan suara perwakilan seperti begitu. Padahal kita bilang sudah tidak memungkinkan, ya. Jadi kita semata-mata tidak dewasa dalam berorganisasi. Kalau saya ditanya, ya sederhana saja. Kita bikin saja Munas dan pemilihan langsung. Kalau pemilu saja dengan jumlah pemilih 180 juta, kita bisa lakukan. Ya, apalagi dengan advokat yang saya nggak tahu sih berapa jumlahnya sekarang, tapi mungkin cuma 100.000. Ya, bisa kita lakukan. Cuma ada yang tidak mau begitu. Ya, itu saya usulkan 1. Yang kedua, semua para mantan ketua umum ini tidak boleh ikut lagi. Masa kita nggak punya orang-orang muda yang bisa memimpin?
Saya bilang kalau perlu diperluas. Para mantan sekjen nggak boleh ikut. Ya, termasuk saya berarti. Saya mantan sekjen. Ya, jadi nggak boleh ikut. Jadi supaya ada ini yang baru. Permasalahannya misalnya, saya kasih tahu. Yang namanya Otto Hasibuan itu ketua umum pertama. Saya sekjen pertama, saya mendampingi. Otto Hasibuan itu sudah 2 kali. 2005-2010, 2010-2015. Sudah 2 periode. Kemudian, nah inilah yang terjadi di Makassar ketika Munas tersebut dipaksakan ya supaya bisa yang naik yang namanya Fauzi Hasibuan sehingga menjadi pecah. Ya, di Munas Makassar 2015. Jadi, kubu Otto mengangkat Fauzi Hasibuan, kami bersama dengan Junifer Girsang, ada juga yang bersama Luhut Pangaribuan gitu. Jadi itulah 2015 Munas Makassar menciptakan 3 kepengurusan. Oke? Nah, setelah Fauzi Hasibuan selesai, sekarang ketua umumnya kembali yang namanya Otto Hasibuan. Jadi setelah 10 tahun, sekarang dia masuk lagi. Akan menjadi 15 tahun. Ya. Anggaran dasar dibuat menjadi tidak boleh 2 tahun berturut-turut. Jadi argumentasinya kan saya tidak berturut-turut lagi. Kan sudah ada jeda dengan Fauzi. Pola-pola seperti ini sudah tidak dipakai dalam organisasi profesi modern. Ya. Nah, inilah kenapa saya bilang banyak cara yang bisa kita pakai. Kalau di negara-negara maju paling 2 tahun, 3 tahun paling banyak. Ada sejumlah organisasi yang malah setahun aja. Setahun diganti. Dan gampang kok milihnya, nggak usah bikin aneh-aneh. Karena yang mesti kuat adalah sekretariatnya mesti kuat. Sekretariat diisi oleh orang-orang profesional. Kalau mau bicara dengan itikat baik, memperbaiki ini semua, gampang. Ini sekjen pertama, dari nol. Dari tidak punya kantor. Dari sekretarisnya adalah sekretaris saya di kantor, itu yang bantuin. Baru kemudian kami rekrut 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai ketika saya tinggalin sekitar 24 orang tenaga full time. Dan kemudian kita punya kantor. Beli, nggak sewa-sewa lagi. Ya. Tapi kalau mau membuat sistem yang benar, bisa. Nah, mau apa tidak? Ya, saya pernah ketemu sama Presiden International Bar Association, berarti itu somewhere 2010. Saya sudah nggak sekjen waktu itu, jadi mungkin sekitar 2013-2014. Saya ketemu dia, dia bilang, "Hari, saya mau ke Jakarta. Kenapa? Saya diminta untuk jadi ahli di Mahkamah Konstitusi." Oh ya, saya bilang, "Iya, undang-undang advokat kalian di salah satu undang-undang yang sering kali digugat di Mahkamah Konstitusi rasanya adalah undang-undang advokat. Mungkin ada 8 perkara pernah." Ya. Nah, dia bilang begitu. Dia diminta katanya oleh Otto. Oke. Saya bilang begitu. Good lah. Terus dia tanya saya, apa sih masalah kalian? Kenapa kalian nggak pernah selesai? Karena dulu waktu saya sekjen, saya beresin di IBA, KAI coba menjadi anggota juga, gitu. Nah, saya coba menghalangi di situ kan, karena Pradi udah diakui. Ya apa sih kata dia? Kenapa nggak selesai kalian tuh ribut-ribut melulu? Saya bilang, ya banyak hal sih saya bilang. Tapi yang sederhana barangkali saya bilang begini, Akira, namanya Akira Kawamura. Pertama kali kita kenal, pertama kali kalian Pradi berdiri, Presiden IBA waktu itu Francis Smith dari Inggris, saya bilang. Presiden kami Otto Hasibuan. Oke? Kemudian Presiden IBA berganti menjadi Fernando siapa? Ada 2 kali Fernando nih. Pokoknya satu dari Spanyol, satu dari Venezuela, ya. Tapi Fernando. Kemudian saya bilang Fernando siapa? Saya lupa yang dari Venezuela atau dari mana. Rasanya yang Spanyol ya. Spanyol. Oke? Presiden kami Otto Hasibuan. Ya. Kemudian ganti Fernando yang Venezuela. Ya, Presiden IBA. Nah, presiden kami Otto Hasibuan.
And now you Akira Kawamura, President of International Bar Association. Oke? Nah, presiden kami Otto Hasibuan. Kan orang Jepang. Hai. Oke, barangkali begitu saya bilang. Antara lain, ya. Jadi kalau mau dirubah bisa dirubah, nggak susah. Tapi apakah kita mau atau tidak? Saya nggak tahu sih kenapa mesti mesti dikangkangi terus. Saya nggak ngerti. Ya, itu ya. Jadi, tapi kalau kecap nomor 1, kami nomor 1. Gitu. Ya, silakan. Terima kasih kesempatannya. Jadi, Ya, bunyi. Jadi seperti apa yang Pak Hari jelaskan itu kan terjadi di pusat, Pak Hari ya. Ya. Itu memang mohon maaf secara umum juga di dalam organisasi lain di Indonesia juga sama. Mungkin kita manusia-manusia Indonesia mungkin seperti itu ya. Manusia-manusia egois. Egois ya, di partai politik, di pemilihan kepala desa, pemilihan bupati itu kan pecah semua ya. Sama dengan Pilpres kemarin. Ya. Nah, yang saya minta infonya adalah bagaimana di daerah, Pak Ari. Kalau di pusat katakanlah ada 3 pradi yang itu semua beracara di pengadilan diakui gitu ya. Kalau di daerah seperti apa, berapa mungkin ada? Karena kami kan sudah di awal pendaftar, berarti kan kami ada di keanggotanya Univer Gifsang gitu ya, tempatnya Pak Ari. Nah, otomatis yang kami ingin tahu juga biar kami paham, siapa tahu dan dilulus kan gitu. Nah, harus di daerah seperti apa? Harus lulus. Ya, mohon bantuannya. Enggak ada bantuan, harus lulus. Ya, harus lulus. Kira-kira kalau di daerah seperti di Bali khususnya, seperti apa Pak Ari? Apakah memang juga 3 pradi itu ada? Nah, itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, teman-teman saya yang lebih dulu, karena saya kan larinya ke mediator Pak Ari, mediator bersertifikat Mahkamah Agung. Saya tidak ke PKPA. Teman-teman yang ke PKPA itu ternyata di Jakarta ikut Himpunan Muda Advokat Indonesia ya. Itu juga ada. Makanya saya agak bingung ini. Nah, sekarang sudah mendingan, ini sudah banyak dapat masukan. Cuma itu yang saya ingin ketahui karena kita kan masih ada di daerah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Anggota kita nggak ada masalah. Ya. Ini satu pradi aja. Yang di Bali satu. Yang di Bali ada 2. Ada 2 di sini. Ya. Nggak ada masalah. Bahkan ada organisasi KAI juga ada di sini. Ada. Ferrari juga ada. Ferrari. Semua masih di Federasi Advokat Republik Indonesia. Ferrari. Iya. Ya. Terima kasih banyak. Ya, nanti saya akan perlihatkan, kita akan masuk lebih jauh bahwa itu semua diterima. Yang penting punya berita acara sumpah. Ya, jadi jangan hilang berita acara sumpah. Ya, sekarang ini Mahkamah Agung udah nggak peduli, ya toh. Yang penting punya berita acara sumpah, ya toh. Nah, tinggal sekarang, ya sebenarnya bagus-bagus juga sih. Makanya saya bilang kenapa saya dulu pengen federasi, agar banyak organisasi, tapi semuanya bernaung di bawah satu federasi. Saya pengen federasi supaya ada pilihan bagi teman-teman. Ya, siapa yang terbaik. Oke? Nah, kalau yang terbaik kita ikut dong yang baik. Ya? Nah, kalau lihat di Bali, ya lihat aja yang disampaikan tadi. Ya, atau dia bikin kerjasama dengan mana, bikin pendidikan hukum lanjutan dengan siapa. Ya, silahkan teman-teman pilih. Ya toh? Saya tidak pernah mengatakan harus setia di sini, tidak. Ya kalau DPC Denpasar jelek, ya kalian pindah aja ke tempat lain. Emang kenapa? Kan gitu. Ya, udah bayar kartu anggota ini kan gitu kan. Nah, jadi itu juga memacu sebenarnya supaya bisa berkompetisi. Ya. Jadi kalau saya lebih bebas seperti itu. Ya, tapi ya lihat aja mereka lakukan apa. Makanya saya juga datang di sini terkagum-kagum gitu. Serius bener nih teman-teman gitu kan. Tapi memang tradisi, saya nggak tahu. Ini kalau pradi sebenarnya kan alur dari AI, XXAI semua gitu kan. Jadi lebih tertata secara tidak semata-mata soal kekuasaan, dan AI tidak pernah pecah. Ya, AI nggak pernah pecah. Ya, kita lihat nanti munasnya, mau munas nih bulan Juli, ya, nggak pernah pecah.
friksi ada menjelang pemilihan, tapi begitu selesai. Yang lain pecah-pecah. Ikadin pecah. Ikadin 2 kali pecah. Ya, termasuk AI itu timbul dari Ikadin. Jadi tahun 1995 2000. Ya, jadi tahun 2000 itulah muncul AI. IPHI pecah menjadi HAPI. Ya. Jadi Ikadin sudah pernah pecah menjadi AI. Ikadin kemudian kembali pecah di tangan Otto Hasibuan, di mana si Teguh Samudra bikin Ikadin juga. Sekarang ketua umum Ikadin versi yang lain adalah Todung Mulya Lubis, duta besar kita di Denmark atau mana dia. Ya, AI tidak pernah pecah. Ya, seperti itu. Jadi kami punya tradisi ya selesai, semacam itu. Ya. Mungkin Pak Hari kita buka pertanyaan dari apa yang online, teman-teman ada yang di online? Nggak ada online. Oke. Online lancar. Yang secara langsung boleh? Ada yang mau langsung online? Kasih tahu kalau ada, kan? Ada yang raise hand, kasih tahu ya. Nah, ya, jadi seperti itu prinsipnya. Ini AI juga. Selesai, ya. Tiba waktunya mundur. Jangan ngakal-ngakalin. Nggak ada, selesai. Emang mau diapain sih? Lebih baik kita kerja cari duit. Oke, kita lihat aja perkembangan dari ini. Masalah kolonialisme dulu, ya. Oh, ini ada pernah pokrol bambu. Ya, ada istilah pokrol bambu. Dulu itu ada yang namanya pokrol bambu. Karena sarjana hukum masih sangat sedikit, dan pokrol bambu ini non sarjana hukum yang biasa di pengadilan, dia tahu proses beracara, ya, masyarakat butuh bantuan, tidak ada advokat pada waktu itu, nah mereka lah yang membantu. Tapi itu sampai dengan mungkin 90-an pertengahan itu masih ada, ya. Setelah itu sudah hilang semua, ya, karena sarjana hukum sudah bertumbuh banyak. Kita pernah punya yang namanya Pradin, ya, itu Persatuan Advokat Indonesia. Ini dulu memang pernah sangat berwibawa. Disitulah ada yang namanya Yapti Amhin almarhum, Soekarjo Adijoyo, kan itu, Bang Buyung juga dari situ, semua dari situ. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi euforia kita, di mana pernah menjadi sangat berwibawa, ya, namanya Pradin ini disupport oleh pemerintah. Pradin sangat independen. Pradin secara organisasi berseberangan dengan PKI, tetapi ketika tokoh-tokoh G30S PKI berhadapan dengan hukum, Pradin juga secara resmi ditunjuk untuk melakukan pembelaan terhadap tokoh-tokoh tersebut. Nah, di sini kita lihat garis tegas profesionalitas bahwa kita berseberangan secara politik, tapi dalam kerangka penegakan hukum, ya toh, tetap dilakukan pembelaan maksimal. Artinya apa? Dalam kerangka penegakan hukum kan tidak boleh ada pelanggaran hukum di situ. Jadi hak-haknya tetap dihormati sampai dengan diputuskan oleh pengadilan. Ya, jadi itu spiritnya. Nah, karena pengen menjadi Pradin, maka kita menjadi Pradi. Ya, N-nya dihilangin. Kami tidak boleh menggunakan kata Pradin karena Pradin pada waktu itu masih ada. Secara hukum masih ada, tapi pada waktu itu udah mati suri. Nah, sekarang udah bangkit lagi. Pradin juga ada lagi. Kembali muncul, ya. Nah, ya, sampai dengan tahun 77 Pradin begitu kuatnya, tetapi karena kita ingat pada masa itu kan karena dia demikian independen, terlalu kritis gitu, ya pemerintah juga nggak suka kan gitu, ya. Jadi tahun 77 dukungan pemerintah terhadap Pradin semacam dilonggarkan, dan kemudian mulai bertumbuh organisasi-organisasi yang lain. Ya, tokoh-tokoh di dalam Pradin sendiri pun tentu ada juga yang tidak senang kalau Pradin terlalu kritis kan itu kan. Nah, mereka juga membuat organisasi yang baru. Nah, saya mau ringkas saja mengenai ini. Kemudian yaitu ada HPHI muncul, ada LPPH muncul gitu ya.
ini macam-macam. Nah, kemudian pada pada tahun 80-an, karena begitu banyak, cobalah disatukan kembali. Nah, itulah kemudian tahun 85 berdirilah yang namanya IKADIN. Jadi organisasi-organisasi itu berdiri dan membentuk yang namanya IKADIN. But again, pada Munas pertama IKADIN tahun 90, ya itu 85-90, ya disitulah muncul AI, ya karena ya lagi-lagi anggaran dasar mau coba diakalin, suaranya one person one vote, katanya nggak boleh one man one vote. Terus yang woman di mana kan? Nah, kalau person kan tidak tidak memihak pada gender mana. So one person one vote, satu orang satu suara. Ya mau diakalin dengan suara perwakilan. Sebenarnya peradi pecah juga ya antara lain. Ya begitulah. Kalau suara perwakilan agak gampang-gampang ngaturnya kan gitu kan. Ya. Nah, jadi itu dan tahun 90 itu berdiri yang namanya AI. Nah, ini hanya sepintas saja. Nah, kemudian ya tahun 95 coba dikumpulin lagi gitu ya, tapi ya selalu begitulah ya, on and off. Nah, baru pada 11 Februari 2002 itu coba dikumpulkan kembali organisasi-organisasi ini untuk memperjuangkan berdirinya atau diundangkannya RUU Advokat menjadi undang-undang ya. Nah, jadi ringkasnya ini pertama kali kita punya April 2002 ini pertama kali kita mengadakan ujian secara nasional yang betul-betul bebas KKN. Ini dia kerjasama antara Mahkamah Agung dengan organisasi advokat ya. Nah, dan setelah itu kita mulai menanamkan, kita nggak pengen nunjuk ini korup ini apa enggak. Kami mulai dari diri sendiri bahwa ujian itu harus bebas KKN, ya. Dan itu terbukti, mau adik iparnya ketua umum, mau om saya sendiri, gitu, adik mama saya itu nggak lulus, gitu loh. Ketika pertama kali, padahal ini ketua tim soal loh, ketua tim soal, adik mama saya nggak lulus, ya. Ujian kedua baru dia lulus, ya. Ujian kedua baru dia lulus. Juga ada dulu ada kawan satu, dia karateka, yang full body contact itu Kyokushinkai, nggak lulus, ngamuk dia gitu kan. Waduh, mau dipukul kami segala kan gitu. Laporin polisi, ya nggak apa-apa, silahkan aja lapor. Memang nggak ada apa-apa kok, gitu kan. Nah, tahu orang ini lulus yang kedua. Setelah yang kedua lulus, masih ada ribut-ribut. Bang, apa nggak boleh longgar-longgarkan ya ujian? Kami ini lulus dengan, nah dulu lu mau mukul gua, ampun bang, gitu. Jadi ada kebanggaan, ya, ada kebanggaan bahwa dia betul-betul lulus, ya itu. Nah tapi sekarang gimana coba? Begitu banyak organisasi. Nah, kalau kita lihat, ya, bahwa ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dia diundangkan pada 5 April 2003 gitu kan. Dan ada pada waktu itu kita ada tenggat waktu berdasarkan pasal 32 ayat 4 bahwa organisasi advokat sudah harus terbentuk paling lambat 2 tahun sejak undang-undang diundangkan. Nah, kalau diundangkan April 2003 berarti deadline-nya ya April 2005. Nah, Pradi sendiri terbentuk di 21 Desember 2004. Jadi masih dalam tenggat waktu, ya. Nah, kalau kalau KAI itu kalau nggak salah didirikannya 2007 gitu loh, ya 2007 2008 ya sebenarnya sudah lewat, tapi kan tetap mereka minta diakui, yaitu keadaannya seperti itu. Nah. Kalau kita lihat ya kembali bahwa kalau jenisnya kita lihat pasal 30 ayat 2 bahwa jenisnya ini integrated, sifatnya wajib, bahwa setiap advokat wajib menjadi anggota dari
organisasi advokat. Bentuknya ya single bar. Ya, kita lihat di 28 ayat 1. Nah, ini yang saya katakan tadi, maksud dan tujuannya adalah meningkatkan kualitas profesi advokat. Ya, nggak lebih, nggak kurang. Tapi kalau dijabarkan bagaimana meningkatkan kualitas profesi advokat, yaitu tadi kualitas pendidikan tinggi hukum, pendidikan hukum lanjutan, ya banyak ininya, ya banyak tugasnya. Pak narasumber ada pertanyaan. Ada pertanyaan. From Kadek, apakah ada program pemerintah yang mesti pelaksananya adalah asosiasi advokat itu sendiri? Jika ada, organisasi mana yang diberikan? Dari waktu masih single pun hampir tidak ada. Ya, paling kerjasamanya kadang-kadang misalnya dari Kementerian Sosial untuk urusan anak-anak dan perempuan. Yaitu jadi itu by project, dan sampai sekarang juga kita masih jalan. Ya, terus ini juga kepinteran dari teman-teman DPC. Kadang-kadang mereka bekerja sama dengan Pemda. Ada kadang-kadang dia punya dana bantuan hukum yang disalurkan melalui organisasi, ya. Tapi kalau secara spesifik seperti yang ditanyakan dari KD ini, itu nggak ada, ya. Kalau KD itu anak kedua ya, tengah ya. Dia nggak kakak, dia nggak adik tuh, jadi KD. Enggak kakak, enggak. Dia kakak tapi dia juga adik, jadi kadek, gitu kan? Gitu. Kewenangan Pradi, ya mudah-mudahan sudah terjawab ya. Di bidang sertifikasi, ya, karena kewenangannya dia mengadakan pendidikan khusus advokat, menentukan kantor advokat penerima magang, kemudian melaksanakan ujian dan mengangkat advokat. Ini kewenangan di bidang sertifikasi. Di bidang pengawasan, ya juga ada komisi pengawas dan ada dewan kehormatan. Ya. Nah, ini di bidang penindakan dilakukan oleh dewan kehormatan. Ada 4 macam sanksi, yaitu teguran lisan yang kemudian teguran tertulis, pemberhentian sementara 3-12 bulan, dan pemberhentian tetap. Ya, kita sudah ada sih beberapa yang diberhentikan tetap. Nah, ini salah satu yang momentum yang putusan yang berkualitas, bahwa kita seperti yang saya katakan, undang-undang advokat cukup sering diuji di Mahkamah Konstitusi. Boleh cek, mungkin ada 8 kasus, mungkin. Ya, inilah putusan yang mengatakan bahwa Pradi itu sebagai independent state organ negara yang mandiri dalam arti luas. Maksud dia adalah begini, bahwa kewenangan mengangkat advokat itu sebenarnya adalah kewenangan negara, tetapi negara sudah mendelegasikan kewenangan itu kepada organisasi melalui undang-undang. Jadi dia juga organ negara, tapi dalam arti luas, bersifat mandiri, uangnya tidak dari APBN. Ya, satu lagi, apakah asosiasi advokat bisa mengajukan proposal dana hibah? Dana hibah dari mana, Kadek? Ya kalau boleh apa enggak ya boleh-boleh saja tuh. Dikasih apa enggak urusan lain. Dana hibah dari mana nih? Tapi kalau PBH bisa. Iya, PBH atau Pusat Bantuan Hukum. Iya, itu sering dapat juga kan? Terverifikasi. Itu bisa. Kalau sudah terverifikasi itu udah dijawab oleh ketua, karena dia lebih aktual soal bagaimana mengajukan segala macam. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin terkait pertanyaan ini, PBH atau Pusat Bantuan Hukum setelah lulus verifikasi itu ada persyaratannya, seperti misalnya persyaratan perkara yang sudah ditanganin, ada minimalnya, dan kemudian PBH itu juga harus sudah berbadan hukum, minimal bentuknya perkumpulan,
dan setelah lulus verifikasi dia bisa mengajukan untuk mendapat semacam dana operasional. Dana operasional sekitar 5 juta per kasus ya, per kasus penanganan. Per kasus yang ditangani? Iya. Ya. Tapi kalau belum lolos verifikasi tidak ada dana. Ya. Itu tambahannya. Ya, mudah-mudahan Adik sudah terjawab ya. Nah, ini saya percepat lagi ke carut marutnya. Kita lihat ada KAI yang terbentuk di 2008. Ya, kita lihat bahwa berdasarkan undang-undang deadline-nya adalah April 2005. Berdasarkan pasal 32 ayat 4. Ya, tetapi ini 30 Mei 2008 seperti itu. Nah, barangkali ini bisa dibacalah, kemudian ada surat Ketua Mahkamah Agung yang nanti bilang misalnya di bidang pengangkatan advokat, nanti suruh hold dulu, terus kemudian nanti oke, bisa jalan lagi gitu ya. Jadi macam-macam yang terjadi, dan yang paling aktual ya, yang paling aktual adalah surat mana itu, surat yang sekarang berlaku adalah surat Ketua Mahkamah Agung ya nomor 23 tahun 2011, bahwa advokat dapat beracara di pengadilan adalah mereka yang telah diangkat sumpahnya tanpa melihat asal organisasi. Ya, jadi seperti tadi, yang penting ada berita acara sumpah. Ya, jadi silahkan saja. Nah, kemudian terpecah kepengurusan ini menjadi 3. Ya, ada doktor, semua juga dokter. Dr. Junifer Girsang, yaitu Dr. Luhut Pangaribuan, Dr. Fauzi Hasibuan itu 2015, dan Fauzi Hasibuan sudah digantikan oleh Profesor Honoris Causa Dr. Otto Hasibuan, yaitu ya periode yang ketiga. Ya, kemudian apa namanya, ini surat KMA tanggal 2015. Ini sekarang yang berlaku bahwa calon advokat yang sudah memenuhi ketentuan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Advokat dapat diangkat sumpahnya tanpa melihat pengurus peradi yang mengajukan. Ya. Dan organisasi advokat lainnya. Jadi bukan hanya bicara peradi dan organisasi advokat lainnya, sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru. Ya, jadi sekali lagi ini menjawab. Ya, jadi sekarang suka-suka aja masuk kemana, tapi kami kecap nomor 1. Ya, yang lain nomor 2, nomor 3. Nah, saya cuma mengatakan dulu ini tugas berat saya nih, antara lain sebagai penanggung jawab. Dulu ada kan pasal 32 ayat 1 bahwa advokat, pengacara praktek, konsultan hukum yang diangkat pada saat berlakunya undang-undang ini dinyatakan sebagai advokat berdasarkan undang-undang ini. Itu semacam pemutihan, ya. Karena dulu itu ada advokat itu diangkat oleh Menteri Kehakiman, sekarang Menteri Hukum dan HAM. Ada yang namanya pengacara praktek, ya, yang izinnya dari Ketua Pengadilan Tinggi. Nah, jadi Ketua Pengadilan Tinggi juga ngangkat-ngangkat, ya. Nah, itu datanya kita nggak tahu. Terus ada juga ada juga konsultan hukum yang mereka tidak perlu izin siapa-siapa. Oh, nggak ada izinnya. Ya dia buka praktek aja sebagai konsultan hukum. Yang penting dia nggak masuk ke pengadilan. Karena kalau masuk pengadilan ditanya, you advokat, gitu, atau pengacara praktek, non-litigasi. Nah, tapi kan kemudian digabungkan dengan berdasarkan pasal 32 ayat 1 itu. Nah, ini ketika kami verifikasi pada 2003 ada 18.000 advokat pada waktu itu. Ya, 18.000 advokat. Sampai dengan 2015 sebelum terpecah-pecah dan tidak terkontrol, itu ada sekitar 10.000 advokat baru yang diangkat. Ya, jadi berarti total ada 28.000 dengan asumsi semua hidup pada waktu itu. Tapi sekarang dengan adanya ini yang baru,
dan berapa organisasi, saya nggak tahu. Mungkin sudah 100.000 sekarang. Yang di belakang. Mana mic-nya? Kasih dong Mas di belakang. Di belakang. Ya. Ya Pak, itu kan banyak kata Bapak ada organisasi yang kepecah-kepecah. Dari Indo organisasinya kan bisa nuntut ke Mahkamah Agung atau ke HAM-nya? Sudah tuh. Sudah. Peradinya Hasibuan sudah menggugat Pengaribuan, sudah menggugat Girsang. Terus hasilnya? Kalah mereka. Tapi ya tetap jalan juga semuanya. Ya, jalan juga. Aturannya memang belum gini Pak. Ya, seperti itu. Oh. Ya. Makasih Pak. Ya, jadi memang agak susah nih. Ya, silakan. Kita sudah menang. Terima kasih atas kesempatannya Pak Hari. Pertanyaan saya mungkin agak lompat sedikit gitu ya. Bicara masalah profesi advokat di Indonesia. Bapak yang sudah pernah kuliah sampai ke luar negeri ini ceritanya, seberapa kredibelnyakah advokat di luar negeri atau let's say di Amerika begitu ya, memandang advokat di Indonesia? Oke. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kami advokat di Indonesia ini bisa kemudian nanti masuk ke dalam pasar bebas itu, dalam artian kemungkinannya bisa menjadi praktisi hukum di pengadilan di luar negeri juga. Oke. Terima kasih. Kalau mengatakan bagaimana mereka memandang kita, ya tentu tidak bisa secara general kan gitu. Tapi dalam prakteknya begini, seringkali kan banyak juga lawyer-lawyer asing yang masuk ke Indonesia. Ada yang masuk secara resmi, ada yang station di Singapura, masuk di Indonesia 5 hari, terus nanti dia pulang lagi Singapura, uangnya diambil di luar. Ya, nah sesungguhnya kita juga tidak kalah dari mereka, ya. Dalam artian begini, kelebihan dari mereka adalah terbiasa untuk berargumentasi. Ya, kalau di kelas itu mereka sudah terbiasa, wah pertanyaannya apa, biasa berdebat. Kadang-kadang saya merasa loh, ini kok asbun ya, kosong sebenarnya. Tapi mereka terbiasa untuk membangun argumentasi. Problem dengan kita adalah kita tidak dilatih untuk berdebat, ya. Jadi kita tidak terlalu pede untuk, entar ya gitu. Ya, nggak banyak kayak dia kan gitu kan. Nah, karena kita dilatih kan kalau itu one way. Ya itu seperti tadi saya bilang, kita masuk ke kuliah otak kosong aja lah, ya toh. Otak kosong aja. Nanti tinggal kita catat, mau ujian kita baca lagi catatan kita. Nah, kalau di sana masuk kuliah, sebelum masuk kuliah itu bacanya sudah seabrek. Jadi begitu masuk, basically dosen itu udah seolah-olah kalian sudah mengerti. Jadi ini ngomong segala macam, ya tinggal kalau ada dipertajam, dia berdebat, ya itu kelebihannya di sana. Ini orang, cuma kita nggak punya nyali untuk, nah itu masalahnya, ya. Satu. Contoh yang kedua, waktu itu saya profesor kami mau bawa kami ke Intelsat. Intelsat itu kan kita punya Indosat. Indosat jadi ada asosiasi dari negara-negara, masuknya itu di Intelsat. Jadi ini bicara hukum angkasa, space law. Jadi pesan dia begini, kita akan ke Intelsat. Jadi tolong ya, kata dia, karena dia lihat banyak Asia, rupanya dia udah paham. Tolong ya, ajukan pertanyaan. Walaupun kau menganggap itu pertanyaan bodoh. Walaupun kau menganggap pertanyaan bodoh. Terus saya bilang, sorry. Apa lu bilang? Sekalipun pertanyaan bodoh. Ya. Nah, saya bilang kalau di negaraku, kau jangan bertanya kalau pertanyaan bodoh. Berarti orang tahu kau bodoh, kan gitu kan? Wah, dia bilang begini,
begini dia bilang, kalau kau tidak mengajukan pertanyaan, itu berarti kau tidak mengapresiasi yang bicara. Jadi sekalipun misalnya kau pertanyaan, artinya kan kau mendengar, karena itu kau bertanya. Ya, walaupun itu pertanyaan bodoh, kata dia. Jadi dia menganggap dihargai, dan at least dia tahu kau dengar. Walaupun itu, oke. Ya, ada perspektif yang lain. You bayangkan kalau semua merasa, nanti gue dikira bodoh, gitu kan. Jadi ya, memang saya karena sudah setelah menjadi kadang-kadang menjadi narasumber segala macam, memang kita kadang-kadang merasa frustrasi ketika tidak ada yang bertanya. Oke, ada pertanyaan. Ini orang ngerti apa enggak? Apa dia dengerin? Frustrasi loh. Ada pertanyaan? Enggak ada. Ada pertanyaan? Diam semua. Frustrasi loh. Jadi akhirnya saya bisa mengerti. Nah mereka biasa bertanya. Makanya kita lihat kalau film-film itu, kayak anak-anak kecil ketika didongengin segala macam kan, mereka berlomba. Hah, gitu kan? Kadang-kadang itu dulu ya, satu-satu. Semua mau. Nah, itu perbedaan secara culture. Mereka berani. Tapi kalau bilang, buktinya yang olimpiade matematika apa segala macam kan banyak kita menang. Ya toh? Itu. Ya. Jadi enggak juga. Ya, dan kadang-kadang yang datang ke sini juga ya lawyer-lawyer yang barangkali kelas 2, kelas 3 gitu loh. Nah, cuma kita memang kalah ketika ngomong. Kalau ngomongnya bahasa Inggris ya bukan bahasa mak gua gitu loh. Ya kita kan mesti mikir dulu kadang-kadang. Kalau dia kan begini, ya kayak kita bahasa Indonesia. Tang. Nah, kalau bahasa Inggris kan secara umum dia ngomong masuk sini dulu. Kita translate dulu, mengerti. Terus kita siapkan jawabannya. Terus kita translate bahasa Inggris, baru kita ucapkan. Agak panjang gitu loh. Gitu. Itu aja. Tapi kalau anak-anak kita kan udah cascus aja gitu. Gitu. Sekarang ini anak-anak kita udah cascus aja. Saya pikir itu ya, karena sebelum saya udah ini 5 menit dari 10 menit yang lalu. Jadi ya betul 36. Saya udah dapat somasi 5 menit. Tapi saya itu kira-kira dari 10 menit yang lalu. Saya mesti akhiri sampai di sini. Ya, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Izin ya. Untuk yang soal nanti masih normatif ataukah bisa normatif, masih normatif. Masih. Jadi kalau nggak lulus berarti ya. Kebangetan. Baik, kita beri aplaus untuk narasumber kita yang luar biasa. Jauh-jauh dari Jakarta datang hanya untuk kita. Padahal tadinya mau online dari Jakarta. Tapi saya setengah memaksa beliau supaya harus datang ke Bali supaya bisa berinteraktif. Juga buat teman-teman yang ada di rumah, jangan segan-segan nanti dalam sesi kedua kalau bertanya bisa langsung secara live, tidak perlu mengetik pertanyaan. Itu akan lebih lebih terasa ada di kelas. Tetapi kalau seperti Pak Hari tadi katakan malu, ya silahkan diketik pertanyaannya juga nggak apa-apa. Baik, dengan berakhirnya session pertama ini, maka kita akan akhiri materi peran dan fungsi advokat. Dan setelah ini kita akan jeda untuk makan malam. Dan selanjutnya kita akan kembali pada pukul 7.30. Kemudian mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Hari akan dilanjutkan oleh Bapak Madi Swardana. Beliau adalah Ketua Dewan Kehormatan DPC Pradi dan Pasar yang akan memberikan materi kode etik. Jadi nyambung nanti. Nyambung. Tadi sudah ada disinggung kode etik. Nanti di Pak Madi Swardana lah yang melanjutkan dan mendalami. Karena tadi saya juga dengar tentang adanya peringatan tertulis. Satu diberikan apabila ada advokat yang nakal.
sampai ada pencabutan KTPA. Nanti Pak Made yang akan bicara tentang itu lebih lanjut. Dan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Pak Hari Ponto yang telah membawakan materi ini, kita akan dari panitia menyiapkan cenderamata, silahkan bisa disampaikan. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih. Untuk materinya. Terima kasih. Thank you.